Ada apa dengan barisan umat Islam hari ini? Dan tema ini yang akan kami sampaikan dari mimbar ini, bahwa at-taqaddum al-hadari, kemajuan zaman, kemajuan termasuk di dalamnya adalah di antara kemajuan dunia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zata yaumin jalasa Rasulullah 'alal mimbar wa jalasna haulah." Suatu hari Rasulullah duduk di atas mimbar, dan kata sahabat, kami pun duduk di sekitarnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni mimma akhafu alaikum ma yuftah alaikumud dunya." Sesungguhnya aku khawatirkan kepada kalian nanti adalah ketika Allah bukakan kepada kalian dunia. Bahkan disebut wazinataha, dan keindahan-keindahannya. Sampai di hadis yang lain disebutkan, fatanafasuha, kalian nanti akan berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya kaum sebelum kamu. Lalu itulah yang membinasakan kamu. Kemudian diiringi dengan canggihnya alat komunikasi, smartphone, yang membawa dua sisi. Yang pertama adalah ada unsur positifnya, memudahkan komunikasi, mempercepat pekerjaan, menjauhkan yang dekat, dan seterusnya. Tapi dari sisi negatifnya, banyak hari ini dari kalangan orang tua, lingkungan, sekolah, tempat kerja mengeluh akan kondisi apatis, hedonis, hingga kualitas pekerjaan yang sulit untuk diselesaikan dan dievaluasi dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa umat Islam di tengah perang, kecamuk perang antara Israel yang telah meluluh lantahkan Gaza hingga hari ini, hingga datangnya pembelaan dari Iran. Bahkan kita menyaksikan perpecahan juga di tubuh umat Islam, dan ini menguji terutama adalah ukhuwah Islamiyah, kekompakan umat Islam. Di samping misi-misi setiap negara, afiliasi, partai, hingga egois yang ada di tubuh umat Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, berlahan umat Islam ditarik ke liang dosa-dosa besar. Maka kata Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian hal-hal yang meluluh lantahkan kalian, termasuklah asyirk, termasuklah zina, termasuklah memakan harta anak yatim. Bahkan di sana ada uququl walidain, banyaknya kasus durhakanya anak kepada orang tua.
Dan ini menjadi penyakit sosial yang mewabah pada umat Islam. Kemudian ada pembodohan generasi Islam. Entah kemana dibawa nasib anak-anak negeri ini, hingga sistem pendidikan, kurikulum, bahkan politisasi keputusan-keputusan terkait utama sekali adalah anggaran pembelajaran pendidikan negeri ini, kebijakan-kebijakannya, hingga anak-anak kita dijauhkan dari agamanya, Al-Quran, dijauhkan dari sejarah, pergaulan bebas, obat-obat terlarang. Semua ini menjadi PR panjang besar, menjadi bom waktu di negeri-negeri Muslim. Kemudian dibungkamnya para ulama, sulit untuk berkomentar, sulit untuk menyatukannya, adu domba. Yang penting asalkan biarkan saja, yang penting bukan aku. Cuek, hingga mereka ini orang-orang yang apatis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua ini hari ini terjadi di tubuh kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah bukti ke depan siapa sebenarnya orang soleh, siapa yang muslih. Sebenarnya yang Allah butuhkan, Nabi contohkan, apakah hanya orang soleh atau orang muslih. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan suatu negeri dengan kezoliman jika penduduknya melakukan perubahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang soleh selalu disenangi, tapi orang-orang yang melakukan perubahan biasanya dibenci. Sampai kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, semua orang menyenanginya, jujur, baik, amanah. Wa ba'dal bi'tsah, tapi apa yang terjadi setelah Nabi diutus? Aduhum, mereka musuhi. Apa yang mereka gelarkan ke Nabi? Kadzab, sahir, majnun. Mereka bilang Nabi ini gila, majnun. Mereka bilang Nabi pendusta. Mereka bilang Nabi bahkan tukang sihir. Kenapa? Ini saatnya kita umat Islam untuk tidak egois. Harus ada di antara kita yang memang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh diam. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar mengkritik. Terutama kita yang ada di lingkungan, di komplek pejabat dan tempat perkantoran, di mana di sini ditandatangani, disetujui. Bahkan disinilah saatnya kita memberikan sumbangsih yang terbaik untuk daerah dan negeri kita. Di saat tanda tangan, ide gagasan kita berlaku, sebelum datang yang menggantikan. Ma'asyiral muslimin, maka kata ulama, ini saatnya amar ma'ruf itu
yang terpenting adalah dari top ke down. Makanya ketika Allah sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah gelari sebaik-baik umat? Kata ulama, di antara yang terpenting menyikapi kemungkaran adalah jabatan. Karena posisinya di atas. Maka kata ulama, dia lebih maksimal lebih mampu untuk mencegah kemungkaran. Sulit untuk melarang anak merokok. Maaf, sulit untuk melarang seorang orang tua merokok dibanding orang tua melarang anaknya merokok. Sulit untuk menghadirkan ini kecuali tanpa ada jabatan. Yang kedua, al-musyarakah as-siyasiyah baina siyasah wa dakwah. Kenapa begitu penting kepemimpinan dan apa hubungannya dengan dakwah? Dan buktinya tegaknya aturan di Madinah setelah Nabi diutus menjadi kenabian dan rasul. Kata ulama, saat itulah agama terjaga, hifzuddin. Itu gunanya kita menceburkan diri kita dalam pemerintahan. Salah satunya supaya agama terjaga. Supaya yang kedua adalah terjalankan syiar-syiar Islam. Sementara kenapa mereka menguasai pemerintahan? Niat mereka adalah menghancurkan agama, memadamkan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, supaya kita umat Islam bisa mengelola keuangan umat Islam untuk kepentingan umat Islam. Dan berapa banyak sumber-sumber kekayaan negeri ini yang itu notabene-nya adalah lumbung emas umat Islam jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Justru bahkan naifnya uang umat Islam dikelola bukan umat Islam, tapi hadirnya mereka untuk menghancurkan umat Islam. Dan terbukti sampai hari ini tagline yang disampaikan mereka-mereka, dan mohon maaf, dan dari mimbar dan dari masjid ini kami sampaikan contoh bagaimana mengembargo, di antaranya adalah makanan seperti KFC yang ada di negeri-negeri muslim. Ketika umat Islam bisa menghadirkan makanan-makanan produk dalam negeri muslim, jelas halal, yang mereka coba buat bisnis raksasa, dan dengan itu mereka beli senjata, dan dengan itu menghancurkan umat Islam. Yang hari ini di Gaza hanya tinggal 30% bangunan, selebihnya rata dengan tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus terbuka cakrawala kita. Kemudian kata ulama, agar kita melatih supaya umat Islam masuk ke dunia birokrasi, pengambil keputusan dan menduduki jabatan, supaya kita minimal meminimalisir keputusan-keputusan yang merugikan umat Islam.
bukan hanya duduk menikmati jabatan, justru bagaimana menggunakan kekuasaan sehingga tidak ada yang mau berani merusak agamanya melalui kebijakan. Kemudian supaya kita bisa melatih diri kita bahwa diplomasi, hubungan luar negeri, pemanfaatan sumber daya alam itu pernah dilakukan oleh umat Islam sejak diantaranya adalah zaman kekhalifahan. Zaman diantaranya adalah di masa-masa Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, dan zaman-zaman yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi. Di saat itulah umat Islam sampai dakwahnya ke Eropa, Spanyol, Andalusia, Granada, dan berumur 800 tahun lebih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita umat Islam bersatu, kompak, ukhuwah. Ketika ditanya, afiliasinya beda, mazhabnya beda, partainya beda, lalu bagaimana nasib kita umat Islam? Yang pertama adalah harus bersatu. Bagaimana jika tidak bersatu? Yang kedua adalah sinergi. Satu perusahaan yang besar seperti Sinarmas, di antara GM-nya ada Muslim, bahkan banyak di dalamnya umat Islam yang tak mungkin mencapai puncak kepemimpinan. Mereka pernah menuturkan untuk mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 25 miliar, 30 miliar, itu hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam untuk membuka perusahaan-perusahaan UMKM. Maksudnya mereka bukan sendiri. Yang kita kenal dengan 9 naga itu, mereka tidak sendiri. Mereka itu grup, sehingga tidak rugi sendiri, terbunuh sendiri, hancur sendiri. Kenapa mereka yang memakai ukhuwah Islamiyah itu? Itu dalam 1 jam. Itu yang dimaksud sinergi. Contoh, pergilah kita membeli alat mobil ke tempat orang Cina. Dia tidak katakan barang tidak ada. Dia tidak katakan kembalian tidak ada. Sebentar. Maka dia telepon teman-temannya. Lalu dia bilang katakan ada. Sinergi. Yang ketiga, mungkin bersatu juga tidak. Sinergi mungkin juga tidak. Beda cara. Jauh untuk berteman. Ego tinggi. Pingin menang sendiri. Yang ketiga kata ulama, sudahlah. Anda dengan warna, latar belakang organisasimu, pemahamanmu, lakukanlah apa saja yang mungkin engkau lakukan untuk engkau sumbangkan menjadi kemenangan Islam. Cukup itu saja. Sehingga nanti kelak akan datang masanya. Di titik tertentu bahwa kita akan bersatu. Apakah dia NU-nya, Muhammadiyahnya, Salafinya, Ikhwannya, Hizbut Tahrir mungkin, bahkan Jamaah Tablighnya,
Matla'ul Anwarnya, Persisnya, apa saja. Bahkan di Timur Tengah itu, satu umat Islam ada ratusan organisasi mazhab. Bisa jadi satu titik tertentu kepentingan umat Islam akan bertemu. Mungkin apakah Ghutah yang kata Nabi, Malhamah al-Kubra, perang besar itu yang kata Nabi, fi Dimashq, itulah dia Syam, Ardus Syam. Apakah ini awal dari titik bertemunya kekuatan umat Islam? Dan diantaranya adalah penyatuan, sinergi, dan yang terakhir adalah, dan semoga sumbangsih kita ini, inilah yang akan menghadirkan kekuatan umat Islam. Hadanallahu wa iyyakum, wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.